Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah psikologi pendidikan, dan pokok pembahasan kali ini adalah pelajar yang tidak biasa. Baik, kita bahas siapakah anak yang menderita ketidakmampuan itu. Pelajar yang tidak biasa adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan anak-anak yang tergolong berbakat. Disability, keterbatasan atau ketidakmampuan personal yang membatasi pelaksanaan fungsi seseorang. Handicap, kondisi yang dinisbahkan pada orang yang menderita ketidakmampuan. Ini adalah siapakah anak yang menderita ketidakmampuan itu? Ya, ada beberapa gangguan itu. Yang pertama adalah gangguan indera. Gangguan indera itu ada pendengaran dan penglihatan. Gangguan indera pada pendengaran. Jika melihat siswa yang menempelkan telinganya ke speaker, sering minta pengulangan penjelasan, tidak mengikuti instruksi atau sering mengeluh sakit telinga, maka mereka harus perlu dibawa atau diperiksakan, yaitu di PHT. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa mereka ini ada gangguan pada pendengaran. Atau kalau dipanggil lambat respon, atau kalau ketika kita komunikasi yang agak sedikit pelan, mereka tidak connect. Nah, ini adalah salah satu dari gangguan indera itu, pendengaran. Ya. Yang kedua adalah gangguan pada penglihatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa beberapa siswa mengalami problem penglihatan atau visual yang perlu diperbaiki jika terdapat siswa yang sering memincingkan mata, membaca buku dari jarak yang paling dekat, ya, sering mengucuk mata, mengeluh pandangannya kabur, maka mereka perlu untuk memeriksakan. Nah, penglihatan ini, ya, penglihatan ini adalah mereka yang tidak bisa membaca yang jarak jauh. Artinya ya kalau secara normalnya ketika kita sambil jalan melihat tulisan gitu, kalau yang normal bisa melihat bisa membaca gitu. Cuman kalau yang gangguan pada penglihatan itu tidak bisa, harus dekat. Dan bahkan tulisan besar pun tidak bisa kebaca kalau tidak dekat atau tidak dibantu dengan kacamata. Nah, ini adalah gangguan pada indera. Yang berikutnya adalah gangguan pada fisik, ya. Gangguan pada fisik pada ortopedik berupa keterbatasan gerak atau kurang mampu mengontrol gerak karena ada masalah di otot tulang atau sendi. Nah, ini maksudnya adalah geraknya tidak maksimal. Ya, geraknya tidak maksimal, ada beberapa yang memang terganggu, ya, terganggu pada tulang otot, di ototnya, ya. Cerebral palsy berupa lemahnya koordinat otot tubuh, sangat lemah dan goyah atau shaking, atau bicaranya tidak jelas. Ya, ini sama kayak yang tadi, ada beberapa memang yang lemah, ya, sehingga secara lisan tidak jelas, entah suaranya, entah bahasanya terpatah. Gangguan fisik pada kejang-kejang.
Epilepsi atau gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap sensor motorik atau kejang-kenjangan. Kalau kejang-kenjang ini pada gangguan fisik ini adalah biasanya kalau sering kecapean, ya, sering kecapean, kecapean ketika tubuhnya kecapean, dia akan mengalami sebuah kejang-kenjang. Kalau di dalam medisnya itu adalah ayang, gitu ya, kejang-kenjang, gitu. Dan itu bahkan memang sangat berbahaya. Ini adalah gangguan fisik. Berikutnya adalah retardasi mental. Ya, retardasi mental ini dia mempunyai sebuah tipe-tipe retardasi mental. Retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan atau biasanya yang disering IQ-nya gitu ya, di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah retardasi mental. Retardasi mental itu kalau yang ringan rentang IQ-nya itu 55 sampai 70, persentasenya 89. Kalau yang moderat rentang IQ-nya 40 sampai 54, persentasenya 6. Yang berat 25 sampai 39, retardasinya 4. Parah di bawah 25, retardasinya 1. Ini adalah retardasi mental. Ya. Yang berikutnya adalah gangguan bicara atau bahasa. Yang pertama adalah ada gangguan artikulasi. Gangguan dalam pengucapan suara yang benar atau kidal, ya, maksudnya gitu. Gangguan dalam pengucapan suara yang benar. Nah, maksudnya gangguan dalam pengucapan suara yang benar ini kalau kayak R-nya pagar atau enggak sampai. Nah, ini adalah gangguan artikulasi. Gangguan suara, gangguan dalam menghasilkan ucapan, yakni ucapan keras, kencang, terlalu keras, terlalu tinggi, atau terlalu rendah nadanya. Ini adalah gangguan suara. Gangguan kefasihan itu atau kelancaran bicara biasanya dinamakan gagap, ya, terpatah-patah ketika ngomong. Gitu. Ini adalah gangguan kefasihan. Reseptif, penerimaan dan pemahaman atas bahasa. Penderita reseptif akan kesulitan menerima informasi. Ini adalah reseptif. Sedangkan untuk ekspresif, kemampuan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi gangguan bicara dan bahasa ini sudah cukup mewakili untuk alasannya, ya. Jadi kita juga perlu tahu bagaimana gangguan artikulasi, gangguan suara, kefasihan, reseptif. Tapi ya jangan juga tahu sampai sini, tapi harus lebih banyak lagi mencari atau bahasanya mencari referensi gitu ya untuk menjadi penambah wawasan. Berikutnya adalah ketidakmampuan atau gangguan belajar atau learning disability. Ketidakmampuan di mana anak mempunyai intelijensi normal atau di atas rata-rata. Kesulitan setidaknya dalam satu atau lebih mata pelajaran. Tidak punya problem atau gangguan lain seperti retardasi mental yang menyebabkan kesulitan. Contoh,
disleksia atau kerusakan berat dalam kemampuan membaca dan mengeja. Nah, ini adalah ketidakmampuan atau gangguan belajar. Ya. Jadi ketika kita nanti mengajar, kita juga harus tahu bagaimana siswa kita itu mampu atau tidak, gitu ya. Dan ini sudah kita bahas hari ini adalah pelajar yang tidak biasa. Ya, baik. Mungkin ini pertemuan kita kali ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.